Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Dimas Eka Putra Santoso dengan NPM 2315061114. Pada video ini, saya akan menjelaskan konfigurasi dari topologi sebuah jaringan komputer yang terdiri dari beberapa device, yaitu dua PC, satu switch, dan satu router. Mana video ini merupakan bentuk dari tugas akhir praktikum jaringan komputer judul 2 dengan judul Build a Switch and Router Network. Langsung saja ini Pak, paket tracer sudah saya buka. Beberapa device yang dibutuhkan adalah satu router. Di sini saya menggunakan router 4321, lalu satu switch 2960, dua end device PC. Oke, setelah itu saya akan mengubah display name-nya. Ini PCA, ini S1 atau switch 1, ini R1 atau router 1, sorry, R1. Lalu yang kedua ini PCB. Oke, display name-nya sudah sesuai. Setelah itu saya akan menghubungkan semua perangkat ini menggunakan kabel straight dari PCA ke switch dan tersambung ke fase Ethernet 06 sesuai modul. Lalu dari switch ke router fase Ethernet 05 ke gigabit Ethernet 001. Lalu dari router ke PC B. Oke, sorry. Oke, selanjutnya saya akan mengkonfigurasi IP dari PC-nya terlebih dahulu. Bisa dilihat di sini dari addressing table-nya, IP v4-nya untuk PCA. Kita masuk ke desktop IP configuration. Kita 192.168.1.3. Setelah itu untuk PCB juga masuk desktop IP configuration. Oke. Oke, bisa kita coba ping terlebih dahulu. Kita ping dari PCB ke PCA. PCA 3. Oke, di sini bisa dilihat ya terjadi request timeout. Ketika kita melakukan ping dari PCB ke PCA, di mana jika pada judul 1 yang dimana kita menggunakan dua switch dan dua PC, itu kita bisa melakukan ping antara PC A dan B karena ketika switch-nya belum dikonfigurasi, PC mengirimkan paket atau pingnya itu menggunakan MAC address-nya, yang karena kan PC-nya itu terhubung ke switch-nya. Sedangkan di sini kita sedikit berbeda karena kita menggunakan router. Nah, jika router tidak dikonfigurasi, IP router dan juga default gateway-nya tidak ditentukan, maka router tidak akan bisa mengirimkan paket yang di ping dari PCB ke PCA melalui switch-nya juga. Karena router sendiri itu harus dikonfigurasi IP-nya dan juga interface-nya nanti, di mana nanti itu akan menjadi default gateway untuk paket lalu lintas paketnya atau ping-nya. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan di sini adalah kita akan mengkonfigurasi uh, mengkonfigurasi si router ya. Pertama yang akan kita lakukan adalah
masuk ke routernya, lalu ke CLI atau command line interface-nya. Lalu di sini kita masuk ke privilege uh, exec mode menggunakan command enable seperti di percobaan di judul satu. Lalu kita masuk ke configuration mode menggunakan command config terminal. Lalu di sini kita ganti dulu hostname-nya pada router menjadi R1. Lalu kita jalankan command no IP domain lookup. Komen ini untuk mendisable DNS lookup atau fitur di mana ketika kita typo itu akan mencari hasil ketikan typo kita itu ke DNS apakah ada atau tidak. Jadi ketika ini di disable atau dimatikan, maka fitur DNS lookup ini akan mati dan jika terjadi typo maka uh, kita langsung bisa mengetikkan komen baru tanpa harus menunggu fitur DNS lookup ini mencari atau mentranslate apa yang kita ketik. Seperti itu. Selanjutnya kita enable secret class. Komen ini adalah untuk assign password ketika kita ingin masuk ke privilege exec mode, di mana enable secret ini akan mengaktifkan password, lalu password yang di set adalah class. Setelah itu kita akan mengatur password untuk login konsol. Di sini kita jalankan line console 0 untuk set passwordnya. Lalu kita set passwordnya ke Cisco. Login, lalu exit. Jadi nanti ketika kita login ke konsol CLI-nya melalui konsol, maka kita harus memasukkan password terlebih dahulu, di mana passwordnya adalah Cisco. Lalu di sini kita set password untuk FTY. Nah, komen ini digunakan untuk set password ketika kita ingin melakukan login melalui SSH. Apa istilahnya? Saya lupa. Ketika kita ingin remote access, nah kita akan ngeset passwordnya seperti ini komennya. Jadi ketika kita ingin remote access routernya, jadi kita harus login menggunakan password yang kita set di FTY ini, itu Cisco. Selanjutnya kita menjalankan uh, command password encrypt service password encryption, di mana command ini digunakan untuk nge-encrypt password-password yang berbentuk plain text. Jadi nanti ketika kita nge-run kayak show running config atau show config yang sedang berjalan, password-password yang kita set tadi yang bentuknya teks biasa atau plain text istilahnya, itu akan terencrypt dan tidak bisa dibaca secara mudah gitu. Jadi lebih aman. Selanjutnya kita set banner MOTD-nya. Banner MOTD ini cuman nge-create kayak banner gitu ketika awal buka device. Di mana banner ini cuman buat ngingetin kalau kita harus terautorisasi atau login untuk ngeakses si router ini. Oke, selanjutnya kita akan konfigurasi interface pada router ini. Yang pertama yang akan kita konfigurasi adalah interface gigabit Ethernet 000 atau G000. Kita set IP address-nya ke 192.168.0.1 dan subnet mask-nya 255.255.255.0. Oh, sorry. Ada typo juga di sini. Oke.
Kita set IPv6-nya ke, saya copy aja. Ini untuk komen ini untuk ngeset IP address versi 6 ya. Nah, ini juga untuk ngeset link lokal IPv6 ya. Lalu kita jalankan perintah no shutdown untuk menghidupkan interface-nya karena posisi default interface-nya itu ada di posisi mati. Jadi no shutdown ini untuk menghidupkan interface ini. Terus exit. Yang kedua, kita akan melakukan konfigurasi interface G001 gigabit Ethernet 001, IP address-nya di 192.168.1.1 dengan subnet mask yang sama. Lalu IPv6 ya. Lalu kita aktifkan dengan perintah no shutdown. Kita klik exit. Selanjutnya di sini kita akan mengkonfigurasi deskripsi untuk setiap interface. Jadi ketika kita ngelihat konfigurasi, kita bakal ngelihat deskripsi interface ini nih terhubung ke mana seperti itu. Pertama kita coba untuk konfigurasi di interface G001. Lalu kita description connected to F05 atau fast Ethernet 05 on S1 atau switch 1. Kita exit. Selanjutnya kita konfigurasi untuk interface G000. Description connected to F0. Sorry, langsung aja ya berarti. Host connected to host PCB. Karena PCB itu langsung terhubung ke router menggunakan interface G000. Oke, jika sudah kita exit, selanjutnya kita jalankan command IPv6 unicast routing, unicast routing, di mana command ini berfungsi untuk men-enable atau mengaktifkan routing IPv6 agar nanti bisa IPv6 itu bisa berjalan dengan baik. Routingnya ada. Kita exit dari configuration global mode, lalu di privilege exit mode kita copy running config-nya yang sudah kita konfigurasi dari tadi ke startup config agar ketika kita restart device-nya itu konfigurasi yang sudah kita lakukan tersave pada startup config. Kita enter building configuration, oke, berarti sudah selesai. Langsung di sini kita diminta untuk nge-set clock-nya. Biasanya set clock ini kalau yang saya paham itu digunakan untuk logging nantinya, di mana nanti di logging itu bakal ada timestamp yang mempermudah. Kita ikutin aja yang ada di modul untuk clock setnya. Oke. Setelah konfigurasi selesai, kita coba ping dari PCB ke PCA. Nah, masih request timeout.
Itu karena switch-nya belum kita konfigurasi dan juga default gateway-nya itu belum kita atur di setiap PC-nya. Oke, bisa dilihat di sini masih request timeout. Jadi router sudah diatur, tapi default gateway untuk setiap PC-nya itu kita belum atur. Oke, yang pertama kita akan konfigurasi switch-nya terlebih dahulu. Kita masuk ke CLI, command line interface dari switch. Kita masuk Private Access Mode dengan enable. Lalu kita masuk Configuration Global Mode dengan config terminal. Oke, selanjutnya kita ubah hostname-nya dulu ke S1 untuk switch satunya. Kita langsung matikan DNS lookup ya. Selanjutnya, setelah mematikan fitur DNS lookup, kita akan mengkonfigurasi interface VLAN 1 di switch 1 ini dengan cara interface VLAN 1 IP address-nya 08.1.2 sesuai addressing table tadi dengan subnet mas 255.255.255.0. Oh sorry, typo di address. Oke, kita mau shutdown agar interface-nya hidup dalam posisi nyala. Kita exit, kita set IP default gateway-nya ke 192.168.1.1. Nah, bisa dilihat di sini default gateway di set ke 192.168.1.1 itu karena IP default gateway yang kita set di switch ini merupakan IP dari interface gigabit Ethernet 001 yang dimana itu interface G001 ini terhubung ke switch 1. Jadi nanti ketika kita mengirim paket dan dikirim melalui ya, paket yang lewat S1 ini, kita akan mengirimnya ke interface G001 dengan IP default gateway-nya 192.168.1.1. Barulah nanti dari router bisa dikirimkan ke end device yang terhubung. Seperti itu. Oke, tahapan selanjutnya setelah kita set IP default gateway-nya, kita exit, kita tutup CLI-nya. Kita coba ping dulu dari PC B ke PC A, apakah bisa? Coba ya. Seharusnya tidak bisa, masih request timeout. Oke, kenapa masih request timeout? Kita coba dulu, kita ping dulu dari PC A ke PC B, apakah bisa? Ke command prompt, kita ping IP dari kita ping IP PC B dari PC A, tiga ya, iya, betul. Harusnya juga tidak bisa. Oke, masih request timeout. Hal ini tuh bisa terjadi karena di kedua PC ini IP default gateway-nya belum kita atur. Bisa kita lihat di sini IP default gateway bisa kita atur di IP configuration. Lalu di sini nih, IP default gateway di bagian di bawah subnet mask. Ini untuk PC A di addressing table default gateway-nya itu sorry 192.168.1.1 yang merupakan IP dari interface router G001. Oke, sudah kita set. Selanjutnya PCB default gateway-nya adalah 192.168.0.1. Oke, jika sudah, kita coba ping dari PC A ke PC B.
Seharusnya ini sudah bisa, atau biasanya ada yang gagal karena baru pertama kali dikonfigurasi. Oke, bisa dilihat di sini pertama kali paket dikirim itu gagal, lalu 3 paket terakhir itu berhasil. Kita mendapatkan reply dari IP PCB. Oke, setelah selanjutnya maka ping akan berjalan dengan baik. Oke, bisa dilihat di sini paket yang dikirim itu 4, receive-nya 4, loss-nya 0. Jadi konfigurasi sudah berjalan dengan baik. Kita coba ping dari PCB ke PCA. Ping. Oke, kita juga sudah mendapatkan reply dari PCA ketika kita nge-ping dari PCB. Oke, berarti konfigurasi yang kita lakukan sudah berjalan dengan baik. Selanjutnya itu kita akan coba jalankan beberapa komen untuk melihat konfigurasi kita. Kita masuk ke router dan CLI. Oke, pada CLI ini kita jalankan pada mode privilege exec mode. Kita jalankan show IP route. Ini oke. Sini bisa dilihat route-route IP yang sudah kita konfigurasi. Berapa IP default gateway yang sudah kita atur tadi. Selanjutnya di sini kita bisa menjalankan show IP interface untuk interface G001. Oh, sorry, typo. Ini merupakan konfigurasi untuk interface dari router dengan interface G001 ya. Jadi di sini ada address-nya, subnet mask-nya, broadcast address. Nah, jika kita menjalankan komen tanpa IP-nya ya, cuma show interface G001, bisa dilihat di sini terdapat tambahan description yang sudah kita konfigurasi di awal tadi, konfigurasi description, di mana interface G001 atau Gigabit Ethernet 001 itu memiliki deskripsi connected to F05 on S1. F05 ini adalah fast Ethernet 0/5 yang merupakan interface dari switch 1, dan S1 ini merupakan representasi dari switch 1. Lalu internet address-nya dan juga yang lain-lainnya yang sudah kita konfigurasi tadi. Kita bisa jalankan komen tersebut untuk interface yang G000. Di sini description-nya connected to host PCB sesuai dengan apa yang kita konfigurasi tadi. Selanjutnya kita coba jalankan show IP interface brief. Di sini bisa terlihat apa interface router yaitu gigabit Ethernet 000 dan 001 itu kita udah set IP address ya sesuai dengan addressing table tadi. Statusnya juga up karena kita sudah menjalankan no shutdown ya. No shutdown di kedua interface agar statusnya itu up atau menyala. Selanjutnya, jika kita sudah melakukan ini, berarti kita sudah berhasil konfigurasi sesuai di router 1. Kita coba lihat show IP interface brief di switch 1. Bisa lihat di sini fast Ethernet 05 itu dalam posisi up dan fast Ethernet 06 itu posisinya up. Oke.
Ini terjadi karena fase Ethernet 05 itu digunakan untuk menghubungkan PC, fase Ethernet 05 itu kita gunakan interface-nya untuk menghubungkan dari switch 1 ke router, sedangkan fase Ethernet 06 itu digunakan untuk menghubungkan dari switch 1 ke PC A. Makanya statusnya up. Seperti itu kurang lebih. Oke, karena konfigurasi sudah sesuai, mungkin kita bisa coba lihat running config-nya yang sudah kita lakukan di router 1. Saya bisa lihat kita mengubah hostname-nya ke R1, enable secret, mengubah password, dan passwordnya terenkripsi. Mungkin itu saja yang dapat. Oke, harusnya spasi deh. Oh iya benar. Selanjutnya ke sini kita matikan no IP domain lookup. Lalu sini konfigurasi interface dari G000, IP address-nya, IPv6-nya, ini juga interface G001. Di sini banner MOTD yang sudah kita set. Ini password untuk konsol. Bisa dilihat ini terenkripsi yang tadinya kita atur ke Cisco. Ini juga untuk FTP atau remote access-nya itu terenkripsi juga. Seperti itu kurang lebih untuk konfigurasi switch dan juga switch router. Sini juga ada tambahan sedikit pada switch 1. Sini ada VLAN yang interface yang sudah kita atur tadi. Di mana VLAN 1 ini memiliki IP yang sudah kita assign yaitu 192.168.1.2 merupakan IP switch-nya. Di sini statusnya up karena kita sudah no shutdown tadi ya di konfigurasinya. Oke, karena sudah sesuai dengan modul dan juga sudah berhasil ngeping dari PC A ke PC B dan juga sebaliknya. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan juga kekurangan dalam penjelasan. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.